Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPA 1, kelompok 7 akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Pengaruh Sumber Cahaya Terhadap Pertumbuhan dan Perkembangan Kacang Hijau atau Vigna radiata. Sebelum itu, kami akan masuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Ahmad Riko. Kedua, Andi Prabowo. Ketiga, Asyifa Safarina. Keempat, Nelly Mufliha. Dan yang kelima, saya sendiri sebagai Rahmi Retno Dwiyanti. Sekarang kita akan masuk ke latar belakang. Salah satu ciri organisme tumbuhan adalah tumbuh dan berkembang. Pada tanaman yang sedang tumbuh, terlihat adanya pembentukan organ-organ baru seperti batang, daun, bunga, buah, dan lain-lain. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman dapat dibedakan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa gen dan hormon. Faktor eksternal yaitu berupa nutrisi, cahaya matahari, suhu, dan lain-lain. Baiklah, selanjutnya masuk ke dalam rumusan masalah. Rumusan masalahnya adalah apakah sumber cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau atau Vigna radiata. Selanjutnya Tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh sumber cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau atau Vigna radiata. Tinjauan pustaka. Kacang hijau mempunyai nama latin yaitu Vigna radiata, diklasifikasikan sebagai berikut. Termasuk kingdom Plantae, divisinya Magnoliophyta, kelasnya Magnoliopsida, ordonya Fabales, familinya Fabaceae, genusnya Vigna, dan spesiesnya Vigna radiata. Untuk habitatnya, tanaman kacang hijau tumbuh baik di dataran rendah di daerah tropis seperti Indonesia. Akarnya merupakan akar tunggang yang panjangnya sekitar 15 sampai dengan 20 cm. Batangnya memiliki bulu-bulu halus dan pertumbuhan tingginya hanya sekitar 30 sampai dengan 110 cm dengan diameter 2 mm sampai dengan 5 mm. Untuk daunnya, dalam setiap tangkai daun terdapat 3 helai anak daun yang letaknya berselang-seling. Daunnya berbentuk oval dengan bagian ujung yang meruncing. Bunga, bentuknya seperti kupu-kupu dengan diameter 1 cm sampai dengan 2 cm dan berwarna kuning. Bunganya juga tergolong bunga sempurna karena memiliki putik dan benang sari. Buahnya merupakan buah yang berbentuk polong. Panjang dari setiap polong bervariasi mulai dari 10 sampai dengan 15 cm. Nah, selanjutnya hipotesis. Hipotesis dari percobaan ini adalah sumber cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Metode penelitian. Tempat yang kami gunakan yaitu di rumah masing-masing anggota, yaitu rumahnya Nelly, rumahnya Riko, dan rumahnya Andi Prabowo. Untuk waktu melakukan penelitian yaitu dari Jumat 7 Agustus sampai dengan Jumat 21 Agustus, yaitu selama 2 minggu. Selanjutnya variabel. Variabel yang pertama ada variabel bebas, yaitu sumber cahaya. Kedua, variabel kontrol, yaitu biji kacang hijau, jumlah air, ukuran wadah, dan jenis tanah media tanam. Yang ketiga ada variabel terikat, yaitu pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau atau Vigna radiata. Kemudian alat dan bahan yang kami gunakan untuk melakukan penelitian kacang hijau ini. Yang pertama, alatnya gunting, gelas plastik, penggaris, pulpen, kertas, dan kamera. Untuk bahannya yang pastinya yaitu biji kacang hijau, tanah, dan air. Selanjutnya kita masuk ke alur penanaman kacang hijau. Yang pertama, kita menyiapkan gelas pop ice. Kedua, kita isi gelasnya dengan tanah, kemudian kita beri label 1A, 1B, 1C. Kemudian kita taburkan dengan biji kacang hijau, cukup 5 buah saja dengan agak berjarak. Keempat, kita siram selama 14 hari. Kemudian kita melakukan pengamatan tentang pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau setiap 2 hari sekali. Selanjutnya masuk ke dalam hasil penelitian. Nah, bisa kalian lihat sendiri di sini sudah tertera tabel penelitian tentang pertumbuhan kacang hijau selama 14 hari. Dari hari kedua sampai hari ke-14, rata-rata selisih dari tinggi dari kacang hijau itu berkisar selisihnya antara 1 sampai dengan 3 cm dengan masing-masing perlakuan cahaya matahari, cahaya lampu, dan tanpa cahaya.
Berikut adalah grafik pertumbuhan tinggi batang kacang hijau pada berbagai sumber cahaya. Bisa kita lihat pada hari ke-14, berbagai perlakuan ini memiliki tinggi yang berbeda-beda. Mengapa demikian? Hal ini terjadi karena sumber cahaya sangatlah berpengaruh terhadap pertumbuhan tinggi batang pada kacang hijau ini. Memang tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis, namun jumlah cahaya matahari yang berlebihan dapat merusak kerja dari hormon auksin, yang dimana fungsi utama hormon auksin ini adalah sebagai pengatur pembesaran sel dan memacu pemanjangan sel di daerah ujung tumbuhan, seperti ujung akar dan ujung batang. Tumbuhan yang mendapat cahaya kurang atau berada di tempat gelap akan terjadi pertumbuhan yang sangat cepat, namun akan memiliki daun yang kecil dengan warna daunnya hijau muda dan batangnya akan beruas-ruas panjang atau disebut dengan etiolasi. Apa itu etiolasi? Akan dijelaskan pada penjelasan berikutnya. Dan pada cahaya matahari akan memiliki tinggi yang agak rendah daripada tanpa cahaya dan cahaya lampu. Mengapa? Karena hormon auksinnya terganggu karena mendapat cahaya matahari yang berlebih. Inilah kenapa terjadi perbedaan tinggi antara cahaya matahari dan tanpa cahaya. Untuk cahaya lampu, dia mendapat cahaya, namun cahaya lampu itu tidak mengganggu kerja dari hormon auksin ini, sehingga dia tetap melakukan pemanjangan batang. Selanjutnya, tabel pengamatan tentang perkembangan kacang hijau. Dari tabel di sini kita bisa melihat hasil pengamatan tentang warna daunnya, batang, serta lebar daun yang diberikan perlakuan secara masing-masing dengan cahaya matahari, cahaya lampu, dan tanpa cahaya. Kita bahas dari warna daun tentang perlakuan cahaya matahari berwarna hijau dan cahaya lampu berwarna hijau muda serta tanpa cahaya berwarna kuning. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan hasil pengamatan batang daun dengan perlakuan cahaya matahari, cahaya lampu, serta tanpa cahaya. Kalau cahaya matahari, dia kokoh hasilnya. Cahaya lampu, kokoh juga. Dan tanpa cahaya, dia lemah. Selanjutnya lebar daun dengan perlakuan cahaya matahari, cahaya lampu, dan tanpa cahaya. Cahaya matahari hasilnya lebar, cahaya lampu hasilnya sempit, tanpa cahaya hasilnya sempit. Mengapa bisa berbeda-beda seperti itu? Mengapa demikian? Karena warna daun, batang, serta lebar daun dengan perlakuan cahaya matahari mendapatkan proses fotosintesis, yang dimana yang kita ketahui proses fotosintesis sendiri adalah merupakan makanan bagi sumber makanan bagi tanaman. Sedangkan cahaya lampu, mengapa warna batang serta lebar daunnya tidak sama dengan cahaya matahari? Karena cahaya lampu memiliki proses fotosintesis yang tidak sempurna, tidak seperti cahaya matahari yang melakukan proses fotosintesis dengan sempurna. Selanjutnya, dengan perlakuan tanpa cahaya. Mengapa bisa warna daunnya berwarna kuning, batangnya lemah, serta lebar daunnya sempit? Mengapa demikian? Karena dengan perlakuan tanpa cahaya, mereka mengalami proses yang dinamakan etiolasi. Apa itu etiolasi? Etiolasi adalah pertumbuhan-tumbuhan yang sangat cepat di tempat gelap, namun kondisi tumbuhan lemah, batang tidak kokoh, daun kecil, dan tumbuhan tampak pucat. Gejala etiolasi terjadi karena ketiadaan cahaya matahari. Jadi, untuk kesimpulan penelitian kali ini dapat disimpulkan bahwa sumber cahaya dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau atau Vigna radiata. Ini ada dokumentasi penelitian. Foto pertama yaitu peletakan bibit kacang hijau pada hari pertama. Kedua yaitu foto hari ke-6 perlakuan tanpa cahaya. Foto ketiga hari kedua perlakuan cahaya matahari. Foto keempat hari kedua perlakuan tanpa cahaya. Foto ke-5 hari keempat perlakuan cahaya lampu, dan foto ke-6 hari ke-12 untuk perlakuan cahaya lampu. Sekian dari kami ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.